Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa man yunkirahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه الأهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, yang berarti sudah 1 bulan lamanya kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah berikan satu kesempatan umat Rasulullah SAW untuk menggapai pahala yang sempurna, yaitu dengan menegakkan hubungan kepada Allah dan menjalin hubungan mesra dengan sesama manusia, atau yang lebih dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam kesempatan khutbah ini, pesan Ramadan yang akan kami sampaikan adalah berkait dengan ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah, termasuk juga ukhuwah basoriyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Karena sungguhnya pesan Ramadan yang masih mengimbas di dalam diri kita di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah ini, adalah pesan untuk senantiasa menjaga sekaligus merawat dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah.
kesiapan kita untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah telah kita lakukan di dalam bulan yang mulia melalui penunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah, serta pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang lalu, termasuk untuk merawat ukhuwah Islamiyah yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini adalah senantiasa kita menjaga silaturahmi, selalu berucap salam kepada saudara-saudara kita yang kita kenal atau tidak kita kenal. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, satu bentuk kasih sayang kepada saudara kita. Kuwatul ukhuwah atau kekuatan persaudaraan memang sesuatu yang harus kita realisasikan dalam kehidupan muslim. Begitu sangat penting, maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita. Jika selama ini sebagai umat kita merasakan begitu banyak persoalan-persoalan yang belum dapat kita hadapi dan kita atasi bersama, baik dalam skala nasional maupun internasional, hal itu menunjukkan bahwa kekuatan ukhuwah Islamiyah kita memang masih terasa sangat lemah. Masalah kemiskinan misalnya di dalam negeri kita yang masih berada di angka 26% dari seluruh penduduk Indonesia ini. Masalah keterbelakangan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan masalah ekonomi serta masalah-masalah lain yang menghinggapi umat Islam merupakan bukti konkret betapa ukhuwah kita memang masih begitu lemah. Manakala kaum muslimin terus dilanda kerapuan ukhuwah ini, meskipun sebenarnya potensi umat begitu besar, tetap saja umat ini tidak memiliki kewibawaan di mata umat yang lain. Tidak ada kewibawaan akan menjadikan umat ini juga mudah dipermainkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Jika kita ingin tahu mengapa ukhuwah masih begitu lemah, salah satu jawabannya adalah karena kualitas iman kita yang memang masih sangat lemah. Hal ini karena ukhuwah yang kuat merupakan gambaran dari keimanan yang kuat. Ukhuwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan yang dalam terhadap kasih sayang, mahabbah, kemuliaan dan rasa saling percaya sesama orang yang terikat dengan akidah Islam, iman dan takwa. Manakala kita hendak mewujudkan ukhuwah Islamiyah agar kita bisa terwujud di dalam menggapai kehidupan ini, maka setiap kita perlu mengetahui apa saja kendala tegaknya ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran disebutkan ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat serta hilangnya rasa ukhuwah Islamiyah. Kelima faktor itu tentu saja harus kita waspadai bersama agar kita tidak terhinggap penyakit perpecahan umat. Sungguh sangat berbahaya ketika umat Islam begitu besar tetapi pecah hati. Perpecahan ini akan menjadikan umat semakin terkoyak dan permasalahan umat tidak pernah akan terselesaikan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah meninggalkan tali Allah, dalam arti tidak mau berpegang teguh kepada ajaran dan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW. Ini berarti manakala ukhuwah mau kita tegakkan, keinginan untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah harus benar-benar kuat. Tetapi manakala ada muslim yang lebih senang berpegang teguh kepada isme-isme atau ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kerapuan ukhuwah pasti akan terjadi. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbantum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Dengan demikian, salah satu kendala utama yang membuat kaum muslimin terpecah belah adalah karena ada di antara kaum muslim itu sendiri yang tidak istiqomah dalam mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, faktor yang menyebabkan rapuhnya ukhuwah Islamiyah kaum muslimin adalah adanya perasaan dengki di hati kaum muslimin. Kedengkian membuat hati seorang muslim menjadi tertutup dari rasa kasih sayang serta keinginan untuk bersatu padu. Oleh karena itu, penyakit hati ini harus disembuhkan dengan menumbuhkan rasa siqah atau percaya dengan sesama muslim dan saling menghargai kemajuan yang sudah dicapai. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Memang sudah banyak bukti yang tidak menyenangkan dalam hubungan dengan sama muslim, hanya karena kedengkian yang begitu melekat di hati mereka. Berawal dari perasaan dengki itulah timbul sifat suudzon atau buruk sangka, dan dari suudzon itulah mengarah kepada saling caci, saling maki, lalu terjadilah pertikaian hingga rapuhlah ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Faktor ketiga yang menyebabkan rapuhnya ukhuwah adalah adanya dari kaum muslimin yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, sehingga dia lebih menuruti emosinya. Padahal bila seorang mau menggunakan akal sehatnya, tentu dia akan lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak. Dia tidak akan emosional dan hanya menuruti hawa nafsunya semata. Oleh karena itu di dalam Islam, seorang muslim dituntut untuk berpikir secara mendalam sebelum melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu biasanya gegabah dan hanya membuat orang lain menjadi tersinggung, yang pada akhirnya mengakibatkan keregangan hubungan. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur basum bainahum syadid tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 14. Firman Allah tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin dari terjadinya perpecahan di kalangan musuh-musuh Islam, yang salah satu faktor utamanya adalah karena mereka kaum yang tidak mau berpikir secara mendalam serta tidak mau menggunakan akal fikirannya dengan baik. Yang keempat, faktor yang membuat terjadinya keretakan ukhuwah adalah terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia. Hal itu akan membuat seorang menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup, sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih kenikmatan dunia.
Salah satu contoh yang diabadikan dalam sejarah Islam adalah kecintaan pasukan Rasul terhadap dunia dalam perang Uhud. Sehingga meskipun peperangan belum dinyatakan selesai oleh Rasulullah, tetapi sebagian sahabat yang berada di kaki bukit Uhud telah mengumpulkan harta rampasan perang. Akibatnya yang di atas bukit pun turun hingga akhirnya pasukan Rasul tercerai-berai karena diserang oleh orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka yang parah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Terakhir, yang kelima dari kendala ukhuwah adalah karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat merupakan kasih sayang dari Allah. Orang yang tidak mendapat kasih sayang dari Allah menyebabkan terjadi perselisihan dan retaknya hubungan. Oleh karena itu, marilah kita dekatkan diri dengan rahmat Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhkan diri dari larangannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Al-Quran Surat Hud ayat 118-119. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekalipun kaum muslimin tidak mendapat rahmat manakala mengabaikan ketentuan Allah, seperti keharusan tolong menolong sesama kita, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mendirikan sholat, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 71. Dengan demikian, persoalan kendala ukhuwah Islamiyah, di samping dari upaya musuh Islam yang tidak suka melihat persaudaraan kaum muslimin yang baik, kendala tersebut justru datang dari dalam diri kita, dari diri umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, marilah ukhuwah Islamiyah kita tegakkan dan kita wujudkan dalam kehidupan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam landasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai umat yang diridhoinya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.